Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Ikhwana fillah azakumullah jami'an. Malam hari ini insyaallah kita melanjutkan ayat ke-236 dan 237. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna an tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'alal musii'i qadaru wa 'alal muqtari qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Dan tidak mengapa, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak berdosa atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menggaulinya. Dan kalian telah menetapkan baginya mahar, maka berikanlah kepada mereka mahar tersebut. Atau sebentar, saya ulangi. Dan tidak mengapa, tidak berdosa atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menggaulinya, atau kalian belum menentukan mahar baginya. Ini belum diberikan mahar, belum dibayarkan maharnya. Wa matti'uhunna, dan berikanlah kepada mereka. Ini berupa pemberian, bukan mahar tapi pemberian. Alal musi'i qadaruh, bagi orang yang lapang kemampuannya, wa alal muqtiri qadaruh, demikian pula kepada orang yang kesusahan, yakni yang miskin, juga sesuai dengan kemampuannya. Mata'an bil ma'ruf, sebuah pemberian yang baik. Haqqan 'alal muhsinin, yang ini adalah menjadi kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik. Ay laisa 'alaikum ya ma'syaral azwaj junahun wa ismun bitaliqin nisa'i qabdal masis wa fardil mahri. Tidak mengapa bagi kalian, wahai para suami, tidak memiliki dosa dengan menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menggaulinya dan sebelum membayar mahar. Jadi mahar belum terbayarkan, belum tersebutkan maharnya, atau belum dibayarkan, belum diterima. Wa in kana fi dzalika kasrun laha, walaupun pada kondisi seperti itu adalah sangat menyakitkan bagi perempuan. Fa innahu, ya tentunya sebab-sebab perceraian sebelum adanya hubungan suami istri, maka sebabnya berbeda-beda. Ada yang karena ketika nadhor dan ketika praktek beda. Ada yang karena satu dan lain hal yang baru diketahui, atau daripada malu tidak terjadi pernikahan padahal sudah tidak ada kecocokan, lebih baik dilangsungkan akad nikah padahal setelah itu dia akan sudah nggak ada kecocokan, kemudian terjadi perceraian. Atau sebab-sebab yang lain yang tentunya berbeda, dan mungkin ini menjadi sebab yang sangat banyak jumlahnya, dan itu sangat menyakitkan bagi perempuan. Fa innahu yanjabiru bil mut'ati, maka akan tertopang kesedihan tersebut dengan adanya pemberian. Tentunya telah merasa dirugikan karena telah menjadi janda, ya, walaupun janda kembang misalnya. Sudah statusnya menjadi janda. Fa'alaikum antumatti'uhunna, maka bagi kalian untuk menyenangkan mereka, bi antu'tuhunna syai'an minal mali, dengan kalian memberikan sebagian dari harta, jabaron li khawatirihinna, untuk menghilangkan, untuk menopang, menutupi kesusahan atau kesedihan-kesedihannya.
'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri ail mu'siri qadaruhu. Bagi orang yang memiliki lapangan, tentunya pemberian lebih besar. Dan bagi orang yang memiliki kesulitan, tidak memiliki harta dan kekurangan, maka sesuai dengan kadar kemampuannya. Wa hadza yurja'u ilal urfi, dan ini semua dikembalikan banyak dan sedikitnya sesuai dengan adat dan istiadat setempat, kondisi perekonomian, kondisi sosial dan strata sosialnya, kondisi yang terkait dengan lingkungan setempatnya, kebiasaan yang ada di sana. Wa annahu yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal, dan sungguhnya pemberian itu berbeda, tidak sama sesuai dengan perbedaan kondisi masing-masingnya, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, satu desa dengan yang lainnya, satu negeri dengan negeri yang lainnya. Walihadza qala mata'an bil ma'ruf, oleh karena itu Allah menegaskan dengan menyebutkan pemberian dengan cara yang baik, pemberian yang baik. Wa hadza haqqun wajibun, kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, dan ini adalah hak yang wajib. 'Alal muhsinin, bagi, yakni kewajiban itu bagi orang-orang yang muhsin. Muhsin itu maknanya orang yang berbuat ihsan. Ihsan ini tingkat derajat tertinggi dalam Islam. Islam, iman, kemudian ihsan. Yang terkadang maknanya adalah orang-orang yang memberikan dana atau donatur. Ini secara makna sedikit menyempit. Karena ihsan di sini maknanya umum, yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Yani seakan-akan engkau melihat Allah di depanmu. Jika engkau tidak mampu meyakini hal itu atau menghadirkan hal itu dalam ibadahmu, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu saat engkau beribadah padanya. Namun ihsan di sini terkait dengan orang-orang yang berbuat baik. Laisa lahum an yabkhasuhunna, maka tidak boleh bagi mereka untuk mengurangi dari pemberian tersebut, yakni bersikap kikir. Dikasih tapi sedikit, padahal dia punya kemampuan, padahal dia orang yang dilapangkan hartanya. Fakama tusabbibu litushufihinna wastiyaqihinna wa ta'alluqi qulubihin. Sebagaimana ketika engkau menjadi sebab yang mereka terikat hatinya dengan dirimu. Ini karena wanita ini ketika dinikahi, mereka sudah merasa bahagia, merasa bergembira. Tiba-tiba kemudian diceraikan dalam keadaan ya tentunya masih baru, karena masih belum ada pergaulan di antara mereka. Lagi senang-senangnya, summa lam ya'tuhunna ma raghibna fihi, kemudian engkau tidak memberinya, yakni engkau menguranginya apa yang membuat mereka suka. Fa'alaihim fi muqabalati dzalika al-mut'ah, maka di saat itu wajib atas mereka untuk mengganti, yakni untuk mengganti apa yang sudah mereka lakukan, jadi berupa perceraian yang menyebabkan kesedihan yang ada pada wanita. Maka berilah mereka dengan pemberian. Ini berupa pemberian dari harta yang sifatnya adalah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi. Jika yang kaya maka memberi banyak, jika yang sedikit, jika yang miskin memberikan sesuai dengan kemampuannya. Fallahu ma ahsana hadzal hukmal ilahi, maka sungguh
betapa indahnya hukum Tuhan ini, yakni hukum Allah ini. Ketika sudah melakukan sebuah perbuatan yang menyakiti pihak lain, pihak suami kepada istrinya atau mantan suami kepada mantan istrinya, maka Allah memberikan sebuah ketentuan kewajiban yang bisa meringankan. Jadi tentunya hal ini, walaupun tentunya perceraian tidak pernah dikehendaki, tidak pernah diinginkan oleh orang-orang yang baik. Namun kadang-kadang terjadi dengan satu dan lain sebab. Pihak keluarga ikut campur dalam masalah itu. Kemudian terjadilah sesuatu yang menjadikan harus berpisah. Karena pihak laki-laki tidak mampu untuk mengendalikan pihak atau dorongan dari keluarga besarnya, atau dari masyarakatnya, atau satu dan lain hal yang sangat rumit hal itu diketahui masing-masing sebabnya. Mungkin kalau dari kasus ini ribuan, mungkin setiap hari itu hampir saja penuh pengadilan agama, rame. Anak pernah menjadi saksi soalnya. Rame, tiap hari kesana lagi, rame lagi, ganti orang lagi. Sampai, ada orang nih. Ya masih muda-muda. Ada yang tua juga. Tua sudah, sebentar lagi lah insya Allah usianya. Tua sudah, putih semua rambutnya. Ya apa yang dimasalahkan, kita mungkin juga mau nanya, kenapa Mbah kok sampai jauh rumahnya? Sudah nggak tahu ya, di sana sebagai miniatur dari Indonesia. Mungkin masing-masing kota pun sama. Maka Allah memberikan hukum. Jika hal itu terjadi, maka Allah memberikan hukum, memberikan pemberian. Jika mahar belum ditentukan, ini belum diterima. Nanti ada ketika mahar sudah diterima. Wa adallahu ala hikmati syari'ihi wa rahmatihi. Dan ini sungguh menunjukkan hikmah, kebijaksanaan pembuat syariat ini dan kasih sayangnya. Yani ketika berpisah, maka disebutkan dalam surat fasarrihuhunna bil ma'ruf. Maka ceraikanlah dengan cara yang baik. Cara yang baik tentunya dengan syariat. Karena hakikat perceraian adalah terjadi wa in hiftum alla yuqima hududallah. Jadi sebab perceraian yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan di dalam sekian hadis, jadi dibolehkannya bercerai adalah saat tidak mungkin lagi atau dikhawatirkan tidak akan terjadi penegakan hukum Allah di dalam keluarga tersebut. Ketika misalnya khulu, seorang istri khulu. Khulu itu artinya meninggalkan. Khala'a artinya melepaskan. Maksudnya khala'a dinyatakan melepaskan itu karena suami dan istri itu ibarat pakaian. Jika perempuan yang meminta bercerai disebut dengan khulu. Mungkin si perempuan sudah tidak kuat sehingga mungkin tidak mampu melayani suaminya. Sehingga khawatir dia berdosa. Karena sebab tidak ada kesukaan terhadap suaminya sehingga dia mengajukan khulu. Maka hukum itu diatur juga dalam Al-Quran dan hadis. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis dan agama Islam ini bagi kaum yang mereka beriman? Tentunya tidak ada. Dalam hukum apapun, di dalam agama manapun, tidak akan mungkin terjadi hukum yang begitu indahnya seperti dalam Islam. Diatur, tidak semena-mena. Fahada hukmul mutallaqat qabla al-masis wa qabla fardil mahri. Maka ini terkait
hukum perceraian sebelum terjadi pergaulan, wa qabla fardil mahri, dan belum membayar mahar. Tsumma dzakaral mafrud lahunna. Kemudian Allah menyebutkan hukum terkait mahar yang telah diberikan, yang telah diterima. Qala wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu litaqwa wala tansaul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Maka jika kalian menceraikan mereka, yakni para istri, sebelum kalian menggaulinya, waqad faradtum, dan kalian telah membayarkan untuk mereka fariidhah, yakni mahar, sudah diterima, maka di saat itu lahunna faridatan nisfu ma faradtum, maka bagi mereka menerima setengah dari mahar. Menerima setengah dari mahar. Kalau maharnya 5 miliar, berarti 2,5 miliar. Rugi ya. Ya nggak ada ruginya. Salah sendiri cerai kan gitu ya. Setengahnya. Kalau maharnya 100.000, ya 50.000. Sehingga mahar, walaupun dalam Islam disebutkan yang terbaik adalah yang tidak memberatkan. Namun terjadi di beberapa dunia Islam secara khusus, mahar itu mahal-mahal. Ya rumah, ya mobil, ya emas, dan yang lainnya. Sehingga ada dua sisi yang nanti akan terjadi ketimpangan. Baik laki-laki tidak mampu menikah, atau sebaliknya, perempuan tidak sanggup mengkhulu, karena harus mengembalikan maharnya. Gak punya. Sehingga laki-laki akan semena-mena. Dalam Islam disebutkan walau khatamun min hadid, walaupun satu buah cincin dari besi. Kok murah, awak baut gitu, maksudnya mur gitu ya. Enggak, ya. Itu kiasan. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Illa ayya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Dan ini tidak terjadi, artinya tidak harus setengah dari maharnya jika dimaafkan oleh wanita tadi, jadi wanita enggak ngambil, atau dimaafkan oleh laki-lakinya. Suami enggak ngambil. Enggak diminta setengahnya, atau wanita enggak meminta. Sudah wis, enggak usah. Sama-sama membolehkan untuk diambil semuanya. Kalau sama-sama menuntut, maka hukumnya lah setengahnya. Wa an ta'fu aqrabu litaqwa, dan engkau memaafkan, yakni memberikan semuanya itu lebih baik, lebih dekat pada ketakwaan. Wala tansaul fadla bainakum, dan jangan kalian melupakan keutamaan antar sesama kalian. Ini ayat ini berlaku secara umum. Suami tidak boleh melupakan keutamaan istri dan sebaliknya. Baik setelah berpisah, terlebih sebelumnya. Dan ini ayat ini juga berlaku secara umum. Kita tidak boleh melupakan keutamaan yang dimiliki oleh masing-masing di antara kita. Masing-masing punya kelebihan, harus kita akui kelebihan tersebut. Harus kita tidak boleh melupakan orang tersebut baik dari sisi ini, tapi punya keburukan, maka kebaikan tersebut tidak boleh kita lupakan. Orang tersebut memiliki sekian kekurangan, tapi ada kebaikannya, maka kebaikan tersebut tidak boleh dilupakan di antara sesama kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kalian kerjakan Allah Maha melihat. Syekh Sa'di menyatakan
idza talaqtumun nisa min qablil masis wa ba'da fardil mahri falil mutallaqat minal mahril mafrudu nisfuhu. Dan jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menggaulinya dan setelah mereka menerima mahar, maka bagi yang dicerai, yakni istrinya, dari mahar tersebut yang telah ia terima adalah setengahnya. Walakum nisfuhu, dan bagi kalian para suami setengah dari mahar tersebut. Hadza huwal wajib ma lam yadkhulhu afwun wa musamahatu bi an ta'fuwa an nissiha li zawjiha. Dan ini adalah yang wajib. Setengah itu wajib hukumnya. Sebelum maaf tersebut, yakni maaf maksudnya musamahah, dibiarkan, yakni diberikan semuanya, yang setengahnya untuk istrinya. Ya sudah, maharnya enggak usah dikembalikan setengah, ambil aja semuanya. Mungkin itu terjadi. Wah enggak lah, maharnya eman-eman, kamu tak cerai karena salahmu sendiri atau karena ini nih. Sebenarnya kamu enggak salah, tapi perceraian ini terjadi. Tak minta setengahnya. Kenapa? Ya untuk nikah lagi nanti, modal. Mungkin terjadi. Dan ini hak. Hak bagi masing-masingnya. Kalau hak secara umum setengahnya. Tapi boleh diberikan oleh si istri, nggak diambil, atau suami nggak ngambil. Kalau nggak mau ngambil dua-duanya gimana? Ya nggak ada. Ya harus salah satu mengambil. Nggak kemudian diambil sama saksinya. Enggak. Buat enggak mau ya, enggak usah loh. Anti enggak usah ambil, antum enggak usah. Terus gimana? Ya biar untuk panitia aja. Enggak boleh. Karena hukum ini berlaku bagi suami dan istri. Idza kana yasihu afuha, jika memang benar sah pengampunannya, yakni maafnya, artinya penyerahannya itu betul-betul benar. Benar, tidak terpaksa, tidak karena dimanipulasi, bukan juga pengaruh dari yang lainnya. Ambil semua, ambil sudah. Terus ada intimidasi. Sudahlah, nggak usah ngambil kamu, nggak usah ambil. Hingga terjadi ada unsur keterpaksaan, maka tidak menjadi sah. Yang sah adalah ketika hal itu menjadi atas keridhaan pada masing-masingnya. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa huwa zawju 'ala sahih. Suami menurut pendapat yang sahih. Karena ada yang menyatakan ini sesuai dengan walinya. Gimana wali memutuskan? Maka yang sahih ini pada suami. Apakah diberikan semua atau tidak? Li'annahu alladhi biyadihi hillu uqdatuhu. Karena pada kekuasaan si suami tersebut, pernikahan tersebut. Wali annal wali la yasihu an ya'fuwa an ma wajaba lil mar'ati likaunihi ghaira malikin wala wakil. Dan wali tidak sah untuk menyatakan sudahlah enggak apa-apa atau sebaliknya bagi para wanita, karena mereka tidak memiliki harta itu. Tidak, wali tidak memiliki harta. Karena terkait mahar, itulah milik suami. Jika suami itu menyatakan ambil semua, maka ini berlaku. Bukan pada walinya. Summa raghaba fil affi wa anna man afa kana aqrabu litaqwahu liqauni ihsanan mujiban li syarhi sadr. Kemudian Allah menghasung bagi yang memberikan maaf, yang memberikan kelapangan, memaafkan
semua harta itu untuk diambil siapapun. Kalau si suami berarti diambil istri semua. Atau sebaliknya. Itu lebih dekat kepada takwa. Yang ini terjadi karena bentuk ihsan, yang bentuk ihsan tersebut bisa menjadikan terbukanya hati dan lapangnya dada. Walikaunil insan la yanbaghi an yuhmila nafsahu minal ihsan wal ma'ruf, dan seharusnya tidak pantas bagi seorang untuk menganggap ringan dirinya dari perbuatan baik dan perbuatan ma'ruf ini. Ini tidak kemudian menyepelekan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik kecil apapun harus menjadi prioritas. Disebutkan dalam sebuah hadis, la yahkiranna ahadukum ma'rufan walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan di antara kalian menyepelekan perbuatan yang baik walaupun kecil. Perbuatan baik walaupun kecil. Walau hanya sebatas dengan bermuka manis di hadapan saudaranya. Ini tidak bermuka masam. Sumpek memang lagi ada masalah. Pekerjaannya, lagi rumah tangganya, kemudian ketemu saudaranya. Maka dia jangan sampai bermuka masam, karena muka manis itu gratis kan ya. Gak usah bayar kan, kecuali kalau mau ngajak, sumpek mau ngajak makan gak jadi, sumpek modal kan ya, pakai uang. Ini bermuka manis, bermuka ceria di hadapan saudaranya. Ya dengan senyum tentunya, dengan muamalah yang baik. Kata Rasulullah, jangan kalian menganggap menyepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Alah enggak modal aja paling enggak dosa, enggak. Jangan kau sepelekan. Walau antal akhaka biwajhin talqin, walaupun hanya sebatas dengan memberikan senyum, memberikan muka yang manis, yang berseri-seri, yang ceria jika berjumpa dengan saudaranya. Sehingga saudaranya tidak menjadi kepikiran, kenapa ya? Biasanya kok baik, kok sekarang ada masalah apa? Jangan-jangan gara-gara ini, waduh, apa? Jadi kepikiran. Padahal enggak. Berupaya untuk semaksimal mungkin mengaplikasi hadis tabassum liwajhi akhika sadaqah. Bermuka tersenyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sedekah yang enggak bayar, bukan berarti sedekah tok pas prengas-prenges enggak ya. Saya enggak bisa sedekah cuma senyum tok Gimana ya? Ya enggak, artinya ini bagian dari sedekah yang memang ringan, yang dianggap mungkin kecil, namun bisa membuat orang plong dan tidak ada masalah, tidak ada pikiran negatif pada orang yang dia jumpai. Ini hasungan perbuatan ihsan yang ini menjadikan dada terbuka dan tidak menjadi sumpek. Dan seorang tidak pantas baginya untuk menyepelekan dirinya untuk berbuat baik dan ihsan. Wa yansal fadlal ladzi huwa a'la darajatil muamalah, dan melupakan keutamaan yang ini menjadi derajat yang paling tinggi dalam bermuamalah. Dalam bermuamalah yang paling tinggi adalah kita memposisikan orang lain sesuai dengan fadilah yang dia miliki. Orang yang memang baik, kita harus posisikan dengan posisi yang baik, dan kita tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Tidak selalu meremehkan, tidak selalu mencari-cari kesalahannya. Justru kita semakin mengingatkan diri kita bahwa orang tersebut adalah orang yang baik. Karena memang hal itu yang terjadi. Tidak sebaliknya. Ini derajat yang paling tinggi dalam muamalah. Kita tidak melupakan kebaikan orang lain yang berbuat baik pada kita. Kepada dakwah, kepada Islam, pada kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada kawan-kawan kita. Oh, dia baik. Dia walaupun nggak pernah berbuat baik sama saya, tapi kalau ke yang lain itu baik. Kalau ke dakwah dia bagus.
Maka ini fadilah yang tidak boleh dilupakan dalam bab muamalah. Dan ini merupakan derajat yang paling tinggi dari muamalah. Lianna muamalatan nasi fima bainahum ala darajatain. Karena interaksi manusia antar sesama mereka terdapat dua derajat, dua kondisi. Imma adlun wa insafun wajib, wa huwa akhdul wajib, wa ita'il wajib. Yang pertama, entah orang tersebut berbuat adil, tengah-tengah. Dan ini yang wajib untuk dilakukan. Tidak berbuat zalim. Wa imma fadlun wa ihsanun. Dan derajat yang kedua, kondisi yang kedua adalah dia memberikan keutamaan dan perbuatan baik. Dan ini yang utama. Wa huwa i'ta'u ma laysa biwajibin wattasamuhu fil huquqi wal ghaddi mimma fin nafsi. Dan dia memberikan sesuatu yang tidak wajib baginya. Ini dia cukup bermuamalah, seharusnya dia tidak berdosa jika hanya bermuamalah seperti itu, karena hak muslim as muslim ada berapa? 6. Kan gitu ya. Hakul muslim al muslim sittatun. Idza laqitahu fasalim alaih. Jika engkau berjumpa dengannya, maka berikan salam. Berikan salam ini adalah sifatnya sunnah, namun sunnah muakkadah. Karena ada perintah. Waqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan berikanlah salam kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Ini memberikan salam itu hukumnya sunnah. Sunnah yang ditekankan. Karena ini merupakan hak seorang muslim atas yang lainnya. Kelompok yang sedikit memberikan salam kepada kelompok yang banyak. Yang tua memberikan salam yang muda memberikan salam pada yang tua. Anak-anak memberikan salam pada orang tua. Orang yang berjalan kaki memberikan salam pada yang duduk. Orang yang menaik kendaraan memberikan salam pada orang yang sedang mungkin berdiri. Dan sebaliknya. Dan kewajiban membalas salam itu berlaku jika salam diberikan oleh sekelompok orang. Maka yang sunnah memberikan salam tidak semuanya. Tidak misalnya 200 orang langsung Assalamualaikum. Tapi cukup satu perwakilan. Demikian pula menjawabnya. Menjawab salam tidak wajib bagi semua yang ada. Misalnya di sini ada yang salam cukup 1 atau 2. 1 cukup. Karena itu fardu kifayah. Memberikan salam cukup bagi satu kelompok untuk mewakili yang lainnya. Ini tentang hukum salam. Tapi menjawab salam hukumnya adalah wajib. Bisa ain jika kita sendiri, kita diberi salam sendirian, kita lagi jalan di tempat sepi, gak ada orang sama sekali, ada yang memberikan salam. Orang tapi ya, bukan tiba-tiba salam ya. Orang, betul orang. Assalamualaikum, kita wajib. Waalaikumsalam. Minimalnya. Yang afdal, waalaikumsalam warahmatullah. Yang lebih afdal lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh, kemudian kita tolak, paling yang berikan salam ke orang boleh. Padahal jelas kita. Di masa fitnah kali ini banyak yang tidak memberikan salam. Pura-pura budek mungkin. Pura-pura enggak baca ya, karena memang dalam bentuk surat ya. Enggak dijawab salamnya. Mungkin dia menjawab ya ketika dibaca assalamualaikum dan waalaikumsalam. Tapi enggak di-share enggak dikirim gitu kan. Suratnya panjang, salam, doa enggak dijawab. Ini menyelisihi. Ini sudah memutus salah satu hak dari hak seorang muslim yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat, kenapa engkau tidak menjawab salam saudaramu? Dan dia harus menjawab. Harus bertanggung jawab.
Padahal hak seorang muslim diantaranya memberikan salam. Kemudian ketika sakit dikunjungi, yakni sakit yang betul-betul menjadikan orang tersebut tidak bisa keluar rumah. Tapi kalau sakit ada di mana? Sakit ini ada di mana? Di manalah? Ada di Kampung Durian, tapi sakit katanya. Ya itu berarti tidak wajib dikunjungi. Yang wajib malah, yang harus malah dia didatangi. Jangan lupa oleh-olehnya kan gitu ya. Ya saya tak sambangi, tapi jangan lupa dibawa. Kalau sakit yang betul-betul nggak bisa keluar. Tapi kalau masih bisa keluar, maka ini tidak menjadi yang wajib dikunjungi. Kalau sudah ada yang mengunjungi, maka tidak menjadi wajib bagi yang lainnya. Ini muamalah antar sama muslim. Jika dia meminta nasihat, bertanya akan sesuatu, maka wajib untuk kita memberikan nasihat yang terbaik. Dan itu disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, nasihat itu maknanya ada yang secara langsung, ada yang tidak. Kalau secara langsung itu dia meminta, gimana ya, saya dalam keadaan seperti ini, gimana pendapatmu? Atau diminta datang untuk musyawarah, membahas satu hal yang penting yang kehadirannya sangat-sangat ditunggu. Dia sebagai seorang pemberi ide, pemberi masukan yang sangat-sangat diharapkan, maka dia wajib datang. Atau dia memberikan, atau dia melihat orang lain meminta tolong, ya ini meminta ide dan masukan dan nasihat, namun tidak secara langsung. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan contohnya di antara orang yang buta. Orang yang buta jalan, kemudian dia mau kecemplung kalen misalnya. Maka seakan-akan dia sedang meminta nasihat itu. Tapi bilisanil hal, bukan bilisanil maqal. Bukan dengan menyatakan, tolong ya kalau saya mau kecemplung kalen, tolong dipegang ya. Dia nggak bilang, dia jalan ya pede. Dengan tongkatnya atau dia mengira ternyata sudah ada bahaya di situ. Maka wajib saat itu kita tanpa harus diminta. Idza stansaka fansahu. Jika dia meminta kepadamu sebuah nasihat, maka berikan nasihat. Jika meminta, itu dia meminta, namun tidak dengan ucapan, karena dia tidak tahu. Nah, jika muamalah seorang muslim atas yang lainnya sudah terpenuhi, maka di sana ada muamalah yang sifatnya adalah ihsan wa i'ta'il fadl, memberikan kebaikan dan keutamaan. Ini derajat berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Imma fadlun wa ihsanun. Jadi pemberian yang lebih dari itu. Kalau dia nggak ngasih itu nggak apa-apa sebenarnya. Dia nggak memberi, dia nggak melakukan sesuatu, tidak masalah. Tapi dia memberikan dan berbuat baik kepada orang tersebut. Ini derajat yang kedua. Dan tidak wajib hal itu. Tapi dia melakukan hal itu tentunya karena ingin melakukan perbuatan ihsan. Falayan bagilil insani an yansa hadhihi darajah walau fi ba'dil awqat. Maka tidak boleh, tidak sepantasnya bagi manusia untuk melupakan derajat ini, ini keutamaan yang telah ia dapatkan dari orang lain, walau fi ba'dil awqat, walaupun hal itu terjadi pada sebagian waktu yang kecil. Pernah kamu dikasih kebaikan? Pernah, tapi dulu zaman gak enak. Tidak boleh lupa. Dulu cuma satu kali, jarang. Anggapnya gak pernah, gak boleh itu. Karena memang dia telah melakukan kebaikan. Walau fi ba'dil awqat, walaupun dari sedikit dari waktu. Ini dari pertemuan mungkin selama 5 tahun paling baru 1 kali, 10 tahun 3 kali. Tapi pernah hal ini. Syekh menyatakan falayan bagil insan an yansa hadhihi darajah. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu fad'u lahu. Jika engkau mendapati orang yang berbuat baik kepadamu, maka cukupilah orang tersebut.
Jika engkau tidak mampu melakukannya, maka doakan orang tersebut hatta tara annaka qad tukafi'u, sampai engkau menganggap dirimu telah berbuat baik kepadanya. Jadi dengan membalas kebaikan itu, padahal enggak mampu, tapi dia mendoakan kebaikan orang tersebut, dan itu yang lebih utama fi dhahril ghaib. Doa yang paling baik untuk saudara kita adalah fi dhahril ghaib, di saat orang tersebut tidak melihat kita. Ya, ini bukan didoakan di depannya, tapi di saat orang tersebut tidak melihat kita, kita mendoakan orang tersebut. Ini doa yang paling utama, karena ini menunjukkan keikhlasannya. Keikhlasan dalam doa tersebut berbeda dengan ketika doa tersebut diucapkan di hadapannya. Mungkin itu karena terpaksa, karena tidak enak, karena basa-basi, dan yang lainnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keutamaan tersebut, masing-masing fadilah yang Allah berikan kepada manusia, maka bagi manusia tidak boleh melupakan fadilah yang ada pada sesama mereka. Ada yang diberikan fadilah keutamaan kecerdasan, ada yang diberikan fadilah keutamaan semangat dalam ta'awun, dalam menolong orang lain, dalam perhatian, dalam memberikan ide, dalam memberikan nasihat, dan dalam memberikan tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, atau dalam menghasung orang lain dalam berbuat baik. Ada yang aktif dalam menyebarkan himbauan-himbauan baik, ada yang aktif dalam meng-share faidah, ada yang aktif dalam memberikan atau amar ma'ruf nahi mungkar. Punya keutamaan masing-masing dari kita. Ada yang mampu memberikan sedikit dari hartanya, ada yang agak banyak, ada yang banyak sekali, ada yang mungkin tidak punya, tapi dia punya sedikit dari fadilah. Maka di situ tidak boleh dilupakan, wala tansawul fadla bainakum, dan jangan kalian melupakan fadilah yang ada pada di antara kalian. Wa khususan liman bainaka wa bainahu muamalatun au mukhalatatun, terkhusus antara dirimu dan dirinya ada muamalah dan pergaulan yang khusus. Ini pergaulan muamalah yang sering terjadi. Jadi yang berkawan, kalau tadi disebutkan secara umum kaum muslimin, siapapun muslim, kita yang tentunya yang kita ketahui, jika dia seorang muslim, maka dia punya 6 hak atas kita. Jika dia sakit, dikunjungi. Jika dia mati, maka disolati, kemudian dikafani dan dikuburkan. Jika dia minta nasihat, maka kita harus memberikan nasihat. Jika dia mengundang, yang undangan yang wajib di sini adalah undangan walimah, yang wajib, maka kita harus datang. Jika kita bertemu dengannya, maka kita memberikan salam kepadanya. Dan salam ini khusus menjawabnya yang wajib, walaupun sunnah dan ditekankan untuk memulai salam. Terkhusus orang yang ada muamalah dengan kita secara khusus, yang sering bertemu, adanya koneksi terus, ada yang muamalah terus, maka ini lebih utama untuk tidak boleh dilupakan kebaikan yang telah dilakukan dan keutamaan yang dimiliki. Fa innallaha mujazin al-muhsinina bil fadli wal karami. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan keutamaan dan dengan kemuliaan. Walihada qala innallaha bima ta'maluna basir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian lakukan, berupa kalian yang awal tadi memberikan setengah dari maharnya, atau kalian memaafkan semuanya, diberikan semuanya, dan juga kalian tidak melupakan keutamaan masing-masing di antara kalian satu dan yang lainnya, Allah Maha melihat dan Allah akan membalas apa yang tidak kalian lupakan dari keutamaan tersebut. Kalian menghargainya, kalian menghormatinya,
kalian memuliakannya sesuai dengan keutamaan yang telah dilakukan. Tentunya hal ini menghasung pada kita untuk tidak mudah mencari kesalahan orang lain. Karena masing-masing kita juga punya kesalahan. Punya keutamaan, punya kesalahan. Ada yang banyak keutamaannya, sedikit kesalahannya. Ada yang sebaliknya, banyak kesalahannya, sedikit utamaannya. Namun Allah menyatakan jangan kalian saling melupakan keutamaan, ini kebaikan yang ada di antara kalian. Cukup waktunya. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada ayat hafidhu ala sholati was salawatil wusta wa qumul lahi qanitin tentang keutamaan salat asar biidznillah subhanahu wa ta'ala dalam pertemuan mendatang biidznillah wa naktafi hilal qadar, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.